Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, sudah makan semua ya? Terima kasih sudah bersedia hadir untuk menemani saya, Pak Emil, Bu Emil, untuk makan siang. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket ya, Pak Emil dan Bu Emil. Karena nanti saya ke depan saya ingin lebih banyak belusuan, lebih banyak bertemu warga di kampung-kampung, di pasar-pasar tradisional. Makanya nanti kalau pengen teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kita banggakan bersama. Insya Allah, mudah-mudahan kabul Wakil Presiden Republik Indonesia ke depannya, Mas Gibran Raka Buming Raka, juga Mas Aminuddin Ma'ruf, beserta teman-teman media. Kita tadi makan siang, lebih tepatnya makan sore. Mudah-mudahan nggak Mas Wapres, Mas Gibran. Jadi saya pertama berkesempatan ketemu Mas Gibran tuh seingat saya di Solo waktu acara Y20 atau Y20 dalam rangkaian G20 lah. Dan dari situ kelihatan ternyata ada banyak kesamaan nih. Kita pernah sama-sama olah di O-level, ambil program namanya O-level ujiannya. Kemudian saya ngelihat dan ada ketertarikan untuk mengenal lebih dalam lagi apa yang sedang diikhtiarkan oleh Mas Gibran di Solo. Karena agak nggak mudah gitu bahwa mungkin Solo udah di branding di sini dan beliau bisa memberikan warna baru nggak gitu. Dan ternyata saya melihat setelah pertemuan Y20 memang Solo ini ingin dijadikan istilahnya kota festival atau center of gravity. Nah dari situ, dari kenal situ akhirnya berlanjut, ini sering kontak-kontakan, terus karena Solo ini tetanggaan sama Jawa Timur, ada cita-cita, ada mimpi-mimpi terkait kolaborasi misalnya Solo Madiun dan lain sebagainya yang ingin kita bangun bersama. Dan itulah yang membuat hari ini saya begitu ditanya oleh Mas Gibran beserta istri Mbak Arumi, kami tentu dengan setulus hati ingin membantu perjuangan Mas Gibran, ikhtiar Mas Gibran, yang insya Allah dengan segala kerendahan hati saya melihat bahwa ada potensi besar untuk membawa warna yang sangat berbeda dalam kepemimpinan Indonesia, yang sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku. Ibaratnya hari ini kalau kita diajarkan selama berpuluh-puluh tahun, jalan tuh ke sana. Sekarang udah berubah. Karena nggak ada yang tahu harus ke kiri, ya, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Saya ngelihat justru sebagai seseorang yang terlalu, saya kadang melihat saya tuh di tempat sangat akademik, saya ngelihat angin segar dari obrolan-obrolan dengan Mas Gibran. Nah mudah-mudahan tentunya ikhtiar yang diawali dengan makan sore ini bisa dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Gibran sehat terus, capeknya pasti luar biasa dan saya juga ingin sampaikan ke teman-teman media bahwa tentunya ada
beliau-beliau yang saya ajak konsultasi. Yang pertama karena ini menyangkut Mbak Arumi, tentunya ada yang namanya restu mertua. Izin mertua, itu harus dapat. Ya, yang kedua tentu yang tidak kalah penting, ini tentu juga ada alhamdulillah Partai Demokrat, di mana saya juga menjadi Ketua DPD Jawa Timur, adalah partai yang berkomitmen untuk mensukseskan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk itu ini linier sekali dengan perjuangan partai, dan kami sudah melaporkan melalui Sekjen kepada Ketua Umum untuk kemudian ini semakin mempererat tali persaudaraan, persahabatan Partai Demokrat dengan Mas Gibran. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah dengan Gubernur kami, Bu Khofifah, juga kami sudah menyampaikan dan beliau mendoakan apa yang akan kami ikhtiarkan. Itu, nah kira-kira itu untuk mengawali, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Dan Mbak Arumi, kita banyak tadi diskusi, ternyata Mas Gibran sangat atensi banget, salah satunya terkait stunting. Itu ya, karena itu masalah masa depan bangsa kita. Mungkin silakan. Mas Gibran, matur suwun sangat. Matur suwun sangat, saya bisa terlibat secara aktif, bisa mendukung perjuangannya Mas Gibran. Mugi-mugi semua ikhtiarnya bisa dikabulkan dan lancar. Kemudian saya juga pertama satu, mungkin banyak suara-suara pemilih itu tidak hanya banyak suara-suara justru di tangan perempuan. Dan Mas Gibran muda, saya yakin fansnya juga para perempuan yang muda-muda juga. Nah, mereka-mereka ini yang paling tahu masalah apa yang paling relevan yang dihadapi sekarang. Para ibu muda atau mungkin yang masih single dan perempuan. Nah, ini juga harus bisa menjadi fokus kita dan menyelesaikan masalah. Itu aja, matur suwun. Satu lagi tadi Mbak Arumi nitip pesen sponsor ke saya, jangan lupa nanti Mas tawarin pempek ke Mas Gibran. Alhamdulillah beliau berkenan karena ini orang Palembang. Jadi seneng banget pempek. Begitu ngelihat, wah ini Mas Gibran mesti makan. Ya mudah-mudahan keakraban yang terjalin sore ini akan bisa mengantarkan kita di dalam perhelatan demokrasi yang tentunya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, karena ujung-ujungnya yang harus menjadi pemenang adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, saya kan tiga saja. 1, 2, satu lagi, udah ya, 3. Sebutkan nama dan sosial medianya ya. Ya, selamat sore. Selamat sore Mas Gibran, Mas Emil, dan Mbak Arumi. Perkenalkan saya Nia dari Harian Kompas. Saya mau tanya satu hal sih. Walaupun sudah ditetapkan sebagai peserta Pilpres dan malam ini akan mendapatkan nomor urut begitu ya, tapi kan masa kampanye resmi baru akan dimulai tanggal 28 November nanti Mas Gibran. Nah, bagaimana dari sekarang sampai menuju ke masa kampanye resmi itu, bagaimana langkah sosialisasi yang akan dilakukan agar bisa optimal tanpa mengandung unsur ajakan untuk memilih? Dan kemudian yang kedua juga, sejauh mana sih komitmen untuk nantinya berkampanye tanpa memanfaatkan fasilitas dan alat negara? Terima kasih. Ini langsung tugas pertama menjawab. Kebetulan saya juga memiliki kemiripan waktu dulu menjadi bupati, terus maju sebagai calon kontestan. Aturannya sudah sangat jelas itu. Bahkan memang sebelum masa kampanye tujuan kita itu sebenarnya bukan untuk sekedar mencari suara, tapi menjawab harapan besar dari teman-teman yang sudah ingin kenalan. Jadi ada aturan yang sangat spesifik mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, sayang sekali kalau kemudian antusiasme yang sedemikian rupa tinggi untuk kita bisa bersilaturahmi itu tidak kita penuhi. Apalagi sekali lagi kita melihat ketulusan dari teman-teman yang ingin sekali bisa
bertatap muka dengan Mas Gibran. Jadi semuanya ini memang diajak oleh teman-teman, oleh anak-anak muda, oleh jejaring-jejaring yang ada di daerah yang sudah dari lama sebenarnya pengen, dan aturan-aturan tentu dipatuhi sebaik mungkin. Fasilitas negara juga sudah jelas demarkasinya, sudah jelas aturannya di dalam KPU, bahwa hanya pengamanan yang siap untuk melekat dan yang lain sebagainya tentu sudah berlaku, dan silakan ini pertanyaan yang berlaku untuk semuanya, bukan hanya kepada Mas Gibran tentunya, karena kita melihat memang banyak yang masih menjadi penyelenggara negara saat ini. Mas aman Mas, ini masih di probation. Enggak, ini pasti akan ada yang menanyakan alasan pemilihan beliau berdua ini kenapa. Ya saya pilih Pak Emil dan Bu Emil. Saya pilih orang yang paling mirip saya dan istri saya. Tapi saya yang versi paket hemat lah ya. Jadi saya pilih Pak Emil, Bu Emil karena paling mirip sama saya dan istri saya. Dan beliau ini termasuk dari awal menjadi bupati di tahun umur berapa itu Mas? Umur 31 sudah jadi bupati. Saya dulu jadi wali kota umur 33, 34. Ini beliau ini luar biasa. Dan ya beliau ini salah satu idola dan salah satu alasan saya masuk politik itu ya beliau. Benar, anak muda berprestasi dan mau mengabdi untuk bangsa dan negara. Tuh, alasannya itu ya. Ya cukup, yuk. Mas Gibran, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Selamat sore Mas Emil dan juga Mbak Rumi. Tadi sebenarnya saya mau nanya soal yang Mas Gibran barusan tanya, tapi sudah keduluan Mas Gibran menjelaskan. Mungkin sedikit aja ingin saya tambahkan Mas Gibran. Ada konsultasi dengan senior nggak memilih Mas Emil dan Mbak Arumi dalam sebagai jubirnya? Terus untuk Mas Emil dan Mbak Arumi, pasti yang disasarkan ada anak muda. Tadi Mbak Arumi sendiri bilang ibu-ibu muda. Akan menggunakan lebih datang langsung atau memanfaatkan teknologi dengan sosial media kampanyenya nanti membantu Mas Gibran? Terima kasih. Izin tugas kedua. Baik, tapi saya belum mengawali, saya pengen sampaikan juga. Kita mendambakan Indonesia yang anak mudanya saling mendukung, saling berjuang bersama. Saya sering WA-an dengan Mas Gibran dari dulu, dari sebelum tahun ini ya. Dan salah satunya waktu singanya di Solo Safari agak kan sempat viral tuh singa di sana tuh. Ya. Nah itu kita guyon-guyonan gitu. Terus dia bilang, loh itu asalnya dari Jatim juga itu singanya katanya gitu. Jadi banyak sekali keakraban yang membuat ini menjadi sangat-sangat alami dan natural. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Mas Gibran sebaik mungkin. Nah tadi itu mungkin kalau pertanyaan tadi kan ke Mas Gibran nanti biar tentu Mas Wapres ya, Mas Cawapres yang akan menjawab. Kayak pertanyaan lebih ke Mbak Arumi, silakan. Matur suwun, kalau masalah turun atau sosial media yang pasti Indonesia itu kan luas sekali. Jadi kalau pasti dua strategi itu harus dilaksanakan. Cuman yang pasti sebagai anak muda, apalagi perempuan, karena saya pasti akan mengincarnya sesama perempuan, sesama ibu muda, pasti kita memilih untuk kontestasi atau kompetisi yang sehat gitu. Jadi kita bukan berarti ketika kita muda kita berasa kerusuh, bukan berarti ketika kita muda kita nggak menjunjung tinggi kesopanan. Harapannya ini kan sebetulnya pesta demokrasi buat semuanya, buat yang tua, buat yang muda, apalagi yang muda sebetulnya, karena yang muda-muda ini yang mikirin masa depan juga. Jadi dua strategi itu pasti digunakan. Ya, balik Mas Amim. Oh, satu lagi ya. Selamat sore, saya Pulpi dari Metro TV.
Ya, terima kasih. Untuk yang sudah berjalan sekarang, saya biasanya kunjungan ke tempat-tempat, ke lokasi-lokasi seperti kemarin di Palembang, di Lampung, di Bangka Belitung, itu saya lakukan di luar jam kerja, ya, Sabtu, Minggu, atau biasanya saya berangkat Jumat malam. Kalau khusus hari ini saya cuti 1 hari, besok masih ngantor. Jadi selama ini itu yang saya lakukan. Untuk masalah kecurangan, sekali lagi, kalau ada kecurangan atau hal-hal yang tidak pas, itu nanti bisa silahkan dilaporkan ke Bawas. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.